jamaah sholat maghrib Masjid Baitul Hikmah rahimahullah. Materi wonten ing dalem menika teksih membicarakan masalah fadilah-fadilah atau keutamaan-keutamaan ingkang dipun nukil sebagian saking kitab Ihya Ulumuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Nukila fil ihya'i an ba'dis salafi annahu qala. Diambil saking kitab Ihya saking sebagian ulama salaf, mereka berkata, laisa ba'dal anbiya'i afdalu minal ulama wala ba'dal ulama'i afdalu minal a'immatil musallina li'annahu qamu bainallahi wa baina khalqihi haula'i bin nubuwwati wa haula'i bil ilmi wa haula'i bi iman fiddini. Sebagian ulama salaf ngendika, laisa ba'dal anbiya'i ora ono sawise para nabi afdalu iku luwih utama minal ulama'i tenimbang para ulama. Ulama niku jamak, berasal mufrad ilmu. Ilmu jamaknya ulama. Sehingga orang berilmu maka disebut ulama. Nah, ulama niku tidak hanya pengertian yang mengerti ilmu agama saja. Pokoknya orang berilmu apa saja, apa ilmu teknologi, ilmu biologi, ilmu umum, yaitu secara bahasa bisa disebut ulama karena dia memiliki ilmu. Nah, kata dia, karena apa? Ilmu dengan ulama itu satu kata, hanya secara istilah agak dibataskan dinamakan sebagai ulama. Kenapa? Karena dia memiliki ilmu secara umum, secara bahasa. Karena kalimat ilmu dan ulama itu satu kata, satu kalimat, satu rukun, ilmu dan ulama. Jadi secara bahasa orang menguasai ilmu, misalnya ilmu nopo falak atau menguasai ilmu teknologi. Secara bahasa dia bisa dinamakan ulama. Kenapa? Karena dia tahu ilmu, dia punya ilmu teknologi. Itu secara bahasa. Tetapi secara istilahan, menurut istilah, ulama itu adalah orang yang tahu tentang ilmu agama. Nah, niki sebagian ulama salaf dalam kitab Ihya mengatakan bahwa orang yang utama setelah Nabi adalah para ulama. Jadi maka ulama itu Rasulullah mengatakan al ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu sebagai pewaris Nabi. Artinya Nabi Muhammad mewariskan ilmu-ilmunya kepada para ulama. Nah, sehingga kedudukan ulama setelah Nabi, kedudukan manusia yang paling mulia, paling utama setelah Nabi itu adalah para ulama. Ya, oleh kan kita sudah tidak ada nabi. Nah, kita yang ikutnya sebagai pewaris nabi. Siapa mereka? Ya para ulama.
karena ulama itu sudah didaulat oleh Rasul sebagai pewarisnya. Maka karena ngomong urusah melu ulama, kita ikut langsung Rasulullah, Quran dan Sunnah. Itu keblinger Pak, orang sombong. Ini betul. Ya kita tidak mungkinlah ngerti Islam tanpa ulama. Ini betul. Tidak mungkin. Ya memang secara bahasa mungkin betul ya. Kita harus kembali ikut Rasulullah, ikut Al-Quran, ikut hadis. Tetapi apa? Itu bisa secara tanpa ngaji, tanpa belajar dengan ulama kita ngerti tentang Islam. Kan enggak mungkin ngerti. Ini betul. Maka kita tetap tersambung lewat para ulama. Dan anak golongan ekstrim, mereka tidak mau mengikuti madhab. Madhab 4 niku Hanafi, Hambali, Syafi'i, Maliki. Niku mereka tidak mau ikut madhab yang 4 ini. Berarti 4 orang ini adalah ahli mujtahid. Hidup setelah Rasulullah niku, para imam madhab yang 4 ini adalah mereka para mujtahid yang bukan abal-abal sembarang orang. Mereka tahu betul tentang hafal ribuan hadis tentang ilmu-ilmu syariat. Maka dikategorikan sebagai ulama madhab. Nah wong sing ekstrim niku mereka boten purun mengikuti madhab, urusah madhaban. Kita langsung ikut Rasulullah, ikut Al-Quran. Itu kata mereka. Sombong bener ini orangnya. Padahal mereka tahu Islam ya dari para ulama. Ulama itu diantaranya ya imam madhab 4 tadi sebagai nopo rujukan kita. Nah, niki ulama niku dikategorikan sebagai apa? Manusia yang lebih utama setelah para nabi. Nah, kemudian wala ba'dal ulama'i afdalu minal a'immatil musallin. Dan orang ono sawise ulama lebih utama tenimbang para imam sholat. Saking sore ulama niku sinten? Nah, ternyata ning sore para ulama niku wonten malih sinten? Inggih menika minal a'immatil musallin. Para imam sholat. Jadi para imam sholat itu kedudukannya ukuran utamanya di bawah ulama. Di bawah ulama. Kenapa? Li'annahum qamu bainallahi wa baina khalqihi. Karena para imam-imam sholat ini adalah mereka yang berdiri tegak lurus menegakkan perintah Allah dan menghubungkan antara Allah dan makhluknya. Itu perantara lewat para imam. Haula'i bin nubuwati, para nabi mulia karena mereka punya kedudukan sebagai nubuah atau kenabian. Dan wahaula'il bil ilmi, dan para ulama ini mulia atau lebih utama karena mereka memiliki ilmu pengetahuan. Wa haula'i bi imadiddin, dan para imam
ini utama setelah ulama karena mereka menegakkan, mendirikan agama, yaitu dengan mendirikan sholat, karena sholat itu sebagai tiang agama. Nah maka para imam sholat niki dikategorikan sebagai orang yang menegakkan, menguatkan tiang-tiang agama. Ibarat rumah itu berarti sedang memperkokoh tiangnya, sakanya. Ya, maka Rasulullah dawuh as-sholatu imaduddin wa man aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sembahyang niku sebagai tiang agama. Sapa wonge sing lakone sembahyang, maka wong mau lagi memperkuat tiange agamane. Memperkuat. Tetapi sapane wong sing ninggal sembahyang, maka wong mau lagi merobohkan, menghancurkan agamane tiang. Sehingga di sini para imam sholat niki dikategorikan sebagai pelopor, orang-orang yang memperkuat tiang agama. Fasadur ra'aya bi fasadil muluki wa fasadul muluki bi fasadil ulama. Fasadul ulama'i bistilahi hubbil mali wal jahi ihya ulumuddin. Fasadur ra'aya utawi rusake rakyat iku bi fasadil muluki kelawan sebab rusake pemimpinnya. Ketika ada pemimpin rusak, pemimpin orang amanat, maka imbasnya rakyatnya menjadi ikut rusak. Itu prinsip, Pak. Maka imam adil, pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana, itu mustajab doanya. Agar anak pemimpin sing adil, amanah, bersih, jujur, maka Allah sudah menjamin doanya mustajabah. Sehingga jalur apa baik, ya Allah rakyatnya muga-muga diparingi makmur temenan. Ya Allah muga-muga rakyat ini paringi sejahtera, aman, damai, bebas dari musibah, dikabul temenan. Ki jaminan, Pak. Ketika seorang pemimpin niku amanah, boten rusak perilakune, maka dijamin doanya mustajabah. Maka sahabat Umar niku ketika dadi khalifah niku ora tahu turu sore. Setengah wengi keliling mikiri rakyatnya, dalam keadaan rakyatnya seperti apa. Ana sing ora bisa turu karena durung mangan apa ora, turune pada lali kabeh apa ora, apa ana sing mikir ngesuk arep mangan apa, anak apa ora, takoni kabeh iki sahabat Umar. Jadi betul-betul peduli terhadap rakyatnya. Ini pemimpin yang amanah. Jangankan sampai berbuat korupsi, makan uang rakyat. Sampai fasilitas negara pun sahabat Umar nggak mau memakainya, nggak mau menggunakannya. Sehingga ketika ada di ruangan negara, ruangan tugas negara,
kan otomatis ya di istana lah. Di istana kan otomatis istana itu seluruhnya pakai fasilitas negara. Ini badan lampu dibayar oleh negara, lamona anak diwedangi, anak wedang ya negara, anggaran negara. Suatu saat anak kamu tekan istana lagi sahabat Umar bin Khalifah, niki ditakoni, kowe arep mener kepentingan apa? Arep kepentingan masalah anak negara, kepentingan masalah umat, apa kepentingan pribadi karo aku? Nah, kalau kepentingan umat, ya monggo, ini memang tempatnya untuk kita rapat bahas masalah pengaduan masalah rakyat. Tetapi ketika kamu datang ke sini akan mengadu masalah urusan pribadi, tolong jangan di sini. Nah, hebat kan ini? Kenapa? Karena ini fasilitas negara. Gak boleh dipakai untuk fasilitas pribadi. Kenapa? Karena lampu kita padang sing bayar negara, pedang sing bayar negara. Yuk ning konar kandang masalah pribadi, yuk tekan rumah baik pindah mari rumah. Jangan di sini. Nah, ini cerminan bahwa orang pemimpin itu tidak semudah menggunakan fasilitas negara, apalagi inventaris negara untuk kepentingan pribadi. Nah, yang terjadi sekarang di mata kita itu sekarang banyak Pak pejabat-pejabat yang menyalahgunakan fasilitas negara. Ada kan wonten nggih teng niku teng YouTube pejabat sing ceroboh mobil plat merah tutupi plat hitam. Ya kan ngelabui nah, itu sudah curang. Plat merah tidak boleh mengisi BBM yang bersubsidi. Baik mobil yang plat merah ini kan boten angsal diisi dengan pertalit, karena pertalit itu adalah bahan bakar minyak yang sudah bersubsidi negara sehingga harganya kan 10.000. Ya ketika mobilnya yang plat merah gak boleh Pak, untuk melabui platnya ditutupi plat hitam sehingga bisa tuku bertalit. Dong ini kan tukunya kudune apa? Pertama sing bebas non subsidi, tapi untuk melabui ben bisa bertalit platnya ditutupi plat hitam. Itu pun digunakan bukan untuk kepentingan dinas negara, untuk kepentingan pribadi. Ini hampir seluruh instansi pemerintahan itu wis merata. Hal-hal singkat semuanya dianggap wis biasa. Fasilitas negara dipakai untuk kepentingan pribadi. Maka itu pemimpin itu doa-doanya tidak akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak amanah. Bukannya kalau ada suatu negara itu kok rusak bicara negara sudah daerah mawon pun gitu. Negara tahu bukan Kambanen, daerah mawon pun tingkat kabupaten. Kenapa musibah begitu datang bertubi-tubi? Nah, mestinya para yang di atas introspeksi, muhasabah. Apa yang sudah mereka lakukan terhadap kepentingan rakyat? Karena kaitan itu betul-betul sudah peduli dengan rakyat, betul-betul sudah amanah atau belum dengan jabatannya. Ketika ada musibah, berarti itu adalah cerminan bahwa pemimpinnya belum amanah. Kenapa? Karena Rasulullah sudah menjamin ketika pemimpinnya amanah,
itu doanya mustajabah. Paham nggih? Seorang pemimpin amanah, donga apa baik diijabahi. Ya Allah, muga-muga musibah wis dihilangaken, jangan diberi musibah hayal dikabul Pak dening Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi itu pemimpin yang al-imamul adil, jaminan doanya mustajabah. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah mengatakan sebenarnya seorang pemimpin Pak, pemimpin berarti kan umum Pak ya, mulai dari presiden, dari pokoknya pemimpin apa sajalah sampai ke bawah sampai ke RT RW gitu. Niku ketika amanah besok pada hari kiamat niku akan diprioritaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebagai golongan orang yang akan diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada hari la dzillalahum yaumal qiyamah. Pada hari ketika tidak ada aum-aum pada hari kiamat, maka Allah besok akan yang pertama dicari sial diwai aum-aum pada hari kiamat besok adalah seorang pemimpin yang adil. Al-imamul adil, seorang pemimpin yang adil itu besok akan menjadi prioritas pertama yang akan ditolong oleh Allah, diberi perlindungan aum-aum. Jadi ada 7 golongan Pak, 7 golongan itu yang telah akan diberi aum-aum oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Nomor satunya itu justru al-imamul adil, seorang pemimpin yang adil, yang bijaksana. Berarti kan luar biasa niku ngumpuli ulama niku nggih. Prioritas niku wis diperhatikan berarti segala-galanya. Nah, cuma ya jarang nggih, angel. Kenapa? Karena orang ketika sudah menjabat, ketika sudah di atas sebagai seorang pemimpin, tentunya godaannya lebih berat. Ini benar. Wong apik, jujur, bener, pinter, ikhlas. Tetapi ketika menjadi pemimpin bisa berubah total. Ya, kayak ini benar. Lagi turun berarti pemimpin punya apik, bener, nggih, amanah. Ketika diberi amanat memimpin rakyat malah jadi orang apik. Ya, ini naudzubillah. Kenapa? Karena godaannya lebih kuat Pak, lebih banyak. Kenapa Allah memprioritaskan dari 7 golongan itu besok yang akan diberi aum-aum pada hari kiamat oleh Allah? Nomor satunya adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil, karena beban tanggung jawab seorang pemimpin untuk menjadi pemimpin yang amanah itu sangat berat godaannya. Nah, ini fasadur ra'aya bi fasadil muluk, rusaknya rakyat karena rusaknya pemimpinnya. Berarti ning pemimpinnya ora rusak, rakyatnya ya ora rusak. Kenapa rakyatnya rusak? Gak berarti pemimpinnya rusak. Maka imbasnya mari rakyat. Wa fasadul muluki bi fasadil ulama. Nah, kenapa pemimpin jadi rusak? Karena ulamanya rusak. Bahaya mana ini? Jadi seorang muluk atau seorang pemimpin
bisa rusak karena ulamanya rusak. Ya, mestinya kan ulama niku yang memberikan apa? Yang memberikan perlindungan atau memberikan arahan, membimbing sebagai tempat rujukan para pemimpin. Kita baca. Jadi mereka pemimpin yang butuh maring ulama. Tanya ini bagaimana? Nah, ulama yang berikan. Bukan sebaliknya. Kok malah ulama sing nekani maring pemimpin. Nah, ini berarti dikategorikan sebagai, maka ada ulama usu. Ulama usu unik itu ulama yang jelek. Di antaranya ciri-cirinya adalah ulama yang suka dekat dengan kekuasaan, simbol kekuasaan. Mereka lebih bangga, lebih senang ketika berdekatan dengan penguasa, sehingga menjilat ke sana, mengekor ke sana. Mestinya kan para pemimpin yang mendatangi ulama, bukan ulama yang mendatangi. Nah ini kalau ulamanya sudah seperti itu, maka pemimpinnya jadi rusak. Nah kemudian wa fasadul ulama'i bistila'i hubbil mali wal jahi. Kenapa ulama bisa rusak? Karena bistila'i hubbil mal. Mereka para ulama ini sudah didominasi, terlalu mendominasi hubbil mali, cinta harta benda, wal jahi, dan kedudukan, pangkat kedudukan. Ketika ulama sudah hubbil mal, cinta dengan kemewahan, cinta dengan keduniaan, cinta dengan jabatan, gila pangkat. Ini ulama rusak sudah seperti itu. Ramadan. Ulama mestinya berperilaku tidak seperti itu. Di seluruh Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus, sudah tidak terpengaruh dengan berbagai hiruk pikuk kekuasaan. Jadi ulama bisa rusak ketika dalam benak pikirannya terlalu didominasi oleh kemewahan dunia. Tapi kan ulama kudune kiai, kudune sugih, kudu harus penampilan ini gitu. Ya tidak itu juga. Masalah pengertian kaya itu tidak berarti harta benda yang banyak kan. Ya, ampun, dan seperti Gus Dur, Abdurrahman Wahid, seorang ulama, seorang kiai, seorang presiden. Apa pernah Gus Dur tahu nyekel duit? Pernah, Pak. Orang tahu duit rekening, orang tahu orang duit dompet lah kemana. Ya misalnya asisten ini nyekeli, ya, tapi Gus Dur belum pernah pegang uang atau mengatur keuangan dan sebagainya, enggak sama sekali. Ini dalam kehidupan Gus Dur. Jadi hati-hati. Jadi ternyata ulama bisa rusak karena dalam benak pemikirannya itu berorientasi, didominasi oleh kepentingan duniawi dan jabatan.
serah sampean memang serius bukan serius lah diterimokan. Ya gini ya, apa-apa tenang. An Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna dunya khulwatun khadiratun wa inna allaha mustahlifukum fiha fayandur kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israila kana fin nisa'i. Dari Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, inna dunya khulwatun khadiratun. Inna dunya sak temene dunia iku khulwatun manis. Khulwah niku manis. Khadiratun indah mempesona. Itu saya rasa wong normal Pak. Dalam kemewahan dunia niku manis, indah. Umahe mewah, mobilnya rentengan, itu manis Pak, dilihat manis indah, semua orang kepengin. Ini badan, bojone ayu, pengen apa baik kelakon, ingin fasilitas rumah komplit anak kabeh. Itu dunia, kabeh wong kepengin. Ini badan. Kenapa? Wa innallaha mustahlifukum fiha, dan Allah telah mempercayakan kamu, kita manusia, untuk sebagai khalifah yang mengelola dunia itu. Silakan dikelola. Mustahlifukum, untuk mengatur dunia itu. Fayanduru kaifa ta'malun. Monggo ningali kaifa ta'malun, seperti apa kamu harus berbuat. Kata Nabi, fattaqud dunya wattaqun nisa. Cara kita mengelola dunia ini, Nabi pesan, fattaqud dunya, takutlah kamu dengan dunia itu. Wattaqun nisa, dan takutlah dengan fitnah perempuan. Jadi bersandingan Pak antara dunia dan perempuan. Ini Rasulullah yang mengatakan dunia dan perempuan ini sudah bersanding. Dunia dia nantinya mesti ana wong wadon. Godaan perempuan. Godaan perempuan pasti berorientasi masalah dunia, harta benda. Ini saling terkait, sambung menyambung. Maka Rasulullah pesan, fattaqud dunya, takutlah kamu dengan kehidupan dunia, fattaqun nisa, dan takutlah dengan godaan perempuan. Karena perempuan itu lebih ganas Pak, bisa menjerumuskan laki-laki. Sehebat apapun laki-laki, sekencang apapun laki-laki yang tidak akan mudah digoda oleh kehidupan dunia, tetapi ketika digoda oleh wanita, lentur, lunak, runtuh keimanan. Kenapa Rasulullah mengatakan seperti ini? Karena apa? Sudah terbukti Bani Israel hancur itu awalnya karena fitnah dari wanita. Maka wanita itu sebagai sumber kehancuran. Banyak pemimpin-pemimpin negara yang hancur karirnya, hancur masa depannya karena
jebakan atau rayuan wanita. Kan misalnya ya, memang wanita itu lebih ganas. Maka Rasulullah nanti pesan ya dalam sebuah hadis, ma taraktul fitnata adarru 'alar rijal minan nisa. Itu kata Nabi. Kata Nabi, tidak saya meninggalkan fitnah yang paling berbahaya bagi laki-laki kecuali dari bahayanya wanita. Kenapa? Karena wanita itu bisa menghancurkan segala-galanya. Bisa menghancurkan segala-galanya. Rasulullah sudah mengatakan bahwa wong lanang ketika lihat perempuan lain tertarik, kadang wong lanang ya salah baiklah wong asal normal, asal mata normal gitu. Asal mata normal wajar wong wadon ayu. Lah weruh nang ngarepe kok masa kon ora dideleng ngene, merem kaya kaneman sing. Iki dideleng nonton dideleng. Deleng dosa ora deleng kaya mubazir maneman, ora deleng wong ngarepe, deleng bae. Ketika memandang perempuan lain, kemudian dia tertarik, cepat balik Pak, kis duwe wadon, kok cepat balik duwe wadon, balik maring omah. Kenapa? Apa yang kamu pandang tadi di jalan itu sama dengan apa yang sudah kamu punya di rumah. Siapa? Istrinya. Jadi saya ini pada baik. Mung penasaran dok ya mungkin wong durung rata, tapi pada baik Pak. Sampeyan nulung wadon pipine, sampeyan omah duwe wadon anak pipi. Urwa wadon ayu karena apane ini mbaheno nang omah ya ana sing luwih mbaheno. Pada baik. Sehingga kata Nabi ketika kamu melihat perempuan di jalan yang menarik kepada kamu, segeralah kamu pulang. Segera kamu gauli istri kamu. Nah ini. Jadi maka jaminan ini kembali kepada dunia identik dengan wanita, maka ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha mar'atun sholihatun. Nah, dunia ini indah Pak. Ad-dunya mata, tetapi sebaik-baik dunia seisinya adalah istri yang soleh, istri yang solehah. Jadi kita punya istri solehah. Istri solehah ini kenapa sih? Istri yang bagus, istri yang penuh pengertian terhadap suami itu lebih baik, lebih membahagiakan bagi suami daripada kemewahan dunia. Wis gampangane ngeten saking sampean. Sampean dunyane akeh, mobile semupuk pirang-pirang. Harta bendane melimpah, omahe mewah. Duwe wadon tapi wadone mengkhianati sampean. Lara ora kowe. Kan larang iki. Padahal dunyane akeh tapi si larang. Melas temen sampean dunyane akeh kok ora bener. Tapi sak balike, main sederhana biasa lah hidup sederhana. Tapi duwe wadon manut nemen. Ora protes. Ora wong lanang bakti nemen. Suka ndiku. Tenang uripe, Pak. Walaupun urip saarane tapi duwe wadon bakti, manus salehah. Tenang. Urip niku sing digoleki tenang ing ati ngene mboten. Dudu akehe kesenangan.
kemewahan bukan, tapi tenang hati. Ketika istri sudah bisa mampu menenangkan hati suami ketika sedang galau, sing lanang lagi galau, sing lanang lagi banyak masalah dihibur, di apa segala macam. Nah, itu namanya ciri-ciri mar'atul solehah, istri yang soleh, mampu menenangkan hati suami. Maka itulah istri yang lebih baik daripada dunia seisinya. Apalah artinya kita punya dunia seisinya, tetapi tidak memiliki istri yang soleh. Nah, sehingga ngeretung-retungan sampean suka milih di sekian. Nah, ya, maksudnya suka milih, lah, urip sederhana Pak, sing penting bojone manut. Ten ngoten nggih. Daripada urip duwe mobil dua apa tapi bojone gawene tiap-tiapan kayak tinggal lanangan misalnya kan mau dibilang nggih. Ya, nggih. Jalur teh dengan teh sawang berbeda penang mobil lanang rumah mewah. Tapi sambil mewahnya akhirnya nguatin gereja karo sing lanang. Iki napa ten? Wani karo sing lanang. Akhirnya sing lanang gering. Saben dina mikirin watune. Ini mboten gering akhirnya kena stroke. Nah, stroke akhirnya harus apa-apa lumpuh, ya mesti batinnya kena batu. Nah, akhirnya kan tersiksa. Nah, ini kan anjuke boten ada ketenangan. Dan wong urip niku, wong rumah tangga niku adalah yang dibalet ketenangan hidup. Wa yuqalu idza staghna wallahu a'lam bissawab. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka